Nah, jadi teman-teman bisa lihat wire mesh yang menggunakan bahan baku wire rod ini. Tentunya ini udah U50 semua ya. Nah, kita kembali lagi di Kebelet Proyek episode 2. Kali ini kita membahas tentang apa sih bedanya besi beton yang seperti ini dengan wire mesh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, wire mesh itu merupakan rangkaian besi yang dirangkai seperti jaring ini ya. Nah, dia dari pabrikannya sudah dirangkai seperti ini menggunakan mesin las. Biasanya rangkaian besi ini terdapat jarak itu 15 cm. Setiap titik temunya ini dihubungkan dengan mesin las, nah, seperti ini. Jadi dia kokoh, yang biasanya berfungsi untuk menjadi alas dak ya, dak atau cor. Biasanya ada yang menggunakan ini dengan 2 lapis atau 1 lapis ditambahkan dengan bondek. Nah, di pasaran sendiri wire mesh itu terdapat 2, yaitu menggunakan besi beton ulir seperti ini ataupun dengan menggunakan wire rod. Jadi wire rod itu adalah baja billet yang memiliki kandungan karbon yang lebih rendah, yaitu 0,25%. Dan bahan wire rod ini sudah memiliki uji tarik besi U50. Sedangkan kalau besi beton biasa seperti ini, ulir, itu dia tidak mencapai U50. Wire mesh berbahan wire rod itu biasanya cenderung berwarna keabu-abuan, dia mengkilat. Sedangkan wire mesh berbahan besi beton seperti ini itu cenderung berwarna kebiruan. Nah, wire mesh yang berbahan wire rod itu biasanya lebih mahal di pasaran daripada yang berbahan besi beton seperti ini. Karena apa? Karena dari segi kualitas juga lebih terrekomendasi menggunakan wire rod. Karena itu tadi pasnya lebih bagus karena sudah mencakupi uji tarik U50. Nah, kami di Anugerah Steel sendiri itu wire mesh-nya menggunakan bahan dasar wire rod. Jadi ya pasti lebih terjamin kualitas dan kekuatannya. Dan untuk harganya, sahabat besi jangan khawatir karena kami merupakan distributor harga pabrik. Nah, wire mesh sendiri itu biasanya digunakan untuk menjadi besi tulangan saluran drainase, beton precast seperti U-disc precast, culvert box hingga tutup bis beton atau dak juga. Biasanya ada yang kalau dak biasanya ada yang pakai 2 lapis atau 1 lapis dan biasanya ditambah dengan bondek. Nah, untuk bondek nanti kita akan buatkan segmen khusus, kita bedah di situ apa sih fungsinya dan kayak gimana sih bentuknya bondek itu. Nah, setelah mengetahui apa itu wire mesh, dan sekarang kita balik ke topik pembicaraan, lebih bagus mana, besi beton atau wire mesh? Nah, kami sendiri menemukan banyak di lapangan yang masih menggunakan besi beton dirangkai manual menyerupai wire mesh seperti ini. Jadi besi beton yang lurus-lurus ini dirangkai secara manual di lapangan. Tentunya kalau secara teknis kami mungkin tidak mengerti, tapi kami hanya bisa menyarankan bahwa menggunakan wire mesh, apalagi dengan berbahan dasar yang berkualitas, itu lebih menjanjikan dan tentunya akan lebih mudah dan praktis ya untuk pemasangannya. Nah, jadi dari penilaian kami untuk pemasangannya sendiri sebenarnya memiliki plus minus ya, tergantung dari untuk pengaplikasiannya sendiri itu dibuat untuk apa. Kalau teman-teman memilih wire mesh ini untuk menjadi dasaran, tentunya itu pilihan yang bagus karena cukup cepat. Tapi kalau beton sendiri digunakan dirakit secara manual di lapangan,
Itu menurut kami lebih ke kurang efisien sih sebenarnya. Dan waktunya juga banyak yang termakan. Nah, dari segi harganya sendiri, besi beton dan wearmess tentunya lebih mahal besi beton karena ukuran besi beton itu berbagai macam ya. Sedangkan wearmess ukurannya biasanya terdapat beberapa ukuran saja. Nah, wearmess yang memiliki bahan beton dengan yang wire rod itu lebih mahal yang wire rod karena kualitasnya juga lebih oke. Nah, tapi kalau di kami di Anugerah Steel, wire rod tetap bisa kalian dapat dengan harga yang sangat bagus karena distributor harga pabrik. Nah, jadi kami harap para sahabat besi itu tidak salah dalam pengaplikasiannya. Dan tentu saja kami kurang mengerti dengan pengaplikasiannya secara teknis. Tapi daripada kalian para sahabat besi di luar sana tidak istilahnya mungkin tujuannya ingin menghemat budget, tapi ujung-ujungnya malah menjadi suatu masalah, makanya lebih disarankan menggunakan wearmess karena dari pabrikannya sudah dirakit seperti ini. Karena kami temui di luar sana juga masih banyak teman-teman sahabat besi lainnya yang mungkin masih takut dengan harga wearmess ya. Nah, hati-hati juga di luar sana bagi para sahabat besi itu banyak bisa dibilang penipuan terhadap wearmess itu sendiri. Kami menemukan beberapa kejadian di lapangan bahwa wearmess itu kan banyak macamnya. Jadi kami juga menemukan adanya overhang di kolom ini, di jaring ini ada overhang, ada yang dikurangi satu batang di bagian ujung. Jadi dia punya ukuran itu anggap dari awalnya itu 15 cm, 15 cm jaraknya, itu ada yang 15 tapi loncat ke 13 ataupun jadi dia tidak rapi. Hati-hatinya di situ. Nah, dari bentuknya juga ada yang dia agak melebar atau mengecil, tidak bundar atau segitiga, jadi beratnya itu lebih ringan atau tidak bisa disket ya, tidak bisa diukur karena bentuknya sendiri juga agak lengkang-lengkong. Tapi jangan khawatir kalau di Anugerah Steel, dari bahannya kita menyediakan yang wire rod dan pastinya sudah dipercaya oleh proyek-proyek besar maupun retail, bangun lantai tinggi atau rumah yang kecil-kecilan, ada yang menggunakan wearmess produk kami dan pastinya harganya harga pabrik. Nah, jadi mungkin kesimpulan di video ini bahwa wearmess itu bukan juga lebih baik, tapi kembali ke para sahabat besi lagi, dalam artian gunakanlah besi yang sesuai dengan peruntukannya. Jika ada yang lebih bagus, gunakan yang lebih bagus. Nah, jadi jangan beralasan dengan lebih tujuannya ingin mengirit budget atau apa segala macam. Jadi kalian para sahabat besi mengabaikan keselamatan dan fungsinya itu sudah diperhitungkan secara matang ya perbedaannya. Nah, kali ini kita mau ngajak para sahabat besi untuk lihat stok wearmess kita di belakang. Seperti apa sih wearmess yang menggunakan bahan wire rod itu? Langsung aja kita ke belakang. Nah, kita sekarang udah ada di gudang wearmess di Anugerah Steel kawasan industri Sandi. Teman-teman bisa lihat ini ada M8, ini 7, di belakang ada 10. Nah, ini sahabat besi bisa lihat bedanya. Ini kita ada sampel yang menggunakan besi beton. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kalau dari segi visual pertama kali itu memang tidak terlihat, tapi akan terlihat dari segi warnanya. Di sini kita punya produk wearmess yang menggunakan wire rod, jadi ya pasnya lebih kualitasnya juga oke. Dan tentunya harganya juga nggak terpaut jauh-jauh amat lah dari pasaran karena kita distributor harga pabrik. Jadi pasti tentang harga teman-teman nggak usah khawatir, langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi nanti ya. Nanti kita akan cantumkan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat wearmess yang menggunakan bahan baku wire rod ini. Tentunya ini udah U50 semua ya.
Ini ada M8, M7, M6-nya kita lagi proses loading karena udah ludes juga bulan ini. Masih ada stok tapi sayangnya sudah di book. Nah, di gudang ini kita juga punya pipa. Ada pipa SCA40, seamless, non seamless. Ada untuk pipa gas juga di sana. Ini yang M8, ya M10 di sana. Ini M6 yang baru grace datang hari ini karena M6-nya yang di depan tadi itu udah di book sama orang, udah laku, udah dibayar. Jadi buat teman-teman jangan ketinggalan karena di Anugerah Sil tuh distributor harga pabrik, jadi harus cepet-cepetan. Nah, mungkin sekian episode kali ini, Kabel Pro episode 2. Kali ini kita juga sedikit lihat-lihat ke gudang kita ya, tentang produknya sendiri. Ini perlu diingat buat sahabat besi di luar sana, bahwa wire mesh yang berkualitas menggunakan wire rod ini harganya harga pabrik. Jadi pesan kami, gunakan produk yang sesuai dengan spesifikasinya, karena lebih praktis juga kalau menggunakan wire mesh daripada beton. Itu menurut pendapat kami ya. Teman-teman juga bisa berdiskusi nanti di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow sosial media Anugerah Sil yang lainnya, ada TikTok, ada Instagram. Di sosmed kita yang lainnya ada keseruan masing-masing juga tentunya. Kita juga bakal ada prediksi harga, ada giveaway juga. Nah, jadi sosial media kita tetap pantengin terus. Pesan kita cuma satu, tetap safety, tetap gunakan produk yang berkualitas, karena yang berkualitas belum tentu mahal. Sekian tinjau proyek kali ini, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan bagikan videonya jika kalian merasa ini menarik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.